Mas lebih lanjut kita akan bergabung bersama dengan mantan Jaksa Ferdinand Tolo dan pengamat hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat pagi Pak Ferdinand, selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi, Mas. Selamat Selamat pagi. pagi, Mas Marvin. Selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi. Koreksi, nama saya Ferdinand Adi Lolo. Betul, terima kasih Pak Ferdinand sudah bergabung bersama dengan kami saat ini. Mungkin saya pertama akan ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, baik, kita melihat saat ini sidang akan dilakukan untuk pembacaan tuntutan kepada Richard Eliezer dan juga Putri Chandrawati. Yang pertama mungkin kepada Putri Chandrawati terlebih dahulu. Apa yang kiranya menurut Anda akan menjadi hal yang memberatkan dari segi Putri? Iya, kalau kita perhatikan dari sidang kemarin, banyak hal yang digali ya dari keterangannya Ibu PC. Itu menandakan bahwa belum dianggap belum mumpuni jawaban itu sesuai dengan apa yang mungkin sudah dimiliki oleh yang bertanya, baik jaksa maupun hakim ketika menggali keterangan di persidangannya. Jadi hal ini kalau kita maknai sebagai hal yang memberatkan, mungkin bisa saja dianggap sebagai langkah yang tidak kooperatif atau tidak menyatakan secara gamblang atau menyeluruh atau bisa dikatakan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Karena banyak hal yang kadang ini bertabrakan dengan logika akal sehat kita ya. Ketika misalnya ada tembakan, itu kan juga dibunyikan pertanyaannya oleh hakim ya, bahwa kalau kemarin ada tembakan, apa yang dilakukan oleh Ibu PC di kamar? Ternyata jawabannya adalah menutup telinga kalau saya tidak salah. Nah, ini kalau dikaitkan dengan keadaan orang lain pada umumnya, itu kan biasanya kalau itu terjadi di rumahnya minimal dia tahu dulu arah suara tembakan itu dari mana. Dengan demikian dia mengikuti arah suara tembakan dan memastikan apakah ada anggota keluarganya yang terkena atau tidak, atau bahkan dia mungkin melarikan diri. Tapi ketika menutup telinga, ya ini ya ada hal yang kemudian bisa dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi lain, peristiwa-peristiwa yang sebelumnya yang telah digariskan oleh jaksa penuntut umum yang dimuat dalam dakwaan juga. Jadi menurut saya hal ini bisa saja menjadi kontraproduktif bagi kepentingan hukumnya Ibu PC ya, dalam hal dia pasti meminta hukuman yang seringan-ringannya kalau bisa bebas. Karena seakan-akan di bagian terakhir dari penutup keterangan terdakwa dari Ibu PC pun menurut saya jawabannya itu ngambang begitu ya. Tidak mengatakan menyesal, tidak apalagi menyatakan bersalah, tapi malah ketika ditanya hakim, apa yang Anda rasakan setelah peristiwa ini terjadi? Tapi jawabannya adalah akan lebih berhati-hati ke depan. Nah, ini menurut saya juga jadi timbangan untuk jaksa penuntut umum yang mendengar keterangan yang disampaikan di muka sidang. Karena kalau bicara dalam konteks surat tuntutan, tentu bicara tentang fakta persidangan, Mas. Saya akan kembali berbincang bersama dengan Pak Heri dan juga Pak Ferdinand Adi Lolo. Pak Ferdinand, mungkin saya akan kepada Anda terlebih dahulu melihat dan berangkat dari pernyataan dari Roni Talapesi tadi yang menyampaikan bahwa terdakwa dengan status JC. Sebagai mantan jaksa, Anda melihat terdakwa dengan status JC, apakah ini akan meringankan tuntutan dari segi jaksa? Baik, terima kasih Mas Marvin. Ada satu elemen dalam melakukan tuntutan, yaitu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Salah satu hal yang meringankan itu adalah adanya kerjasama atau penjelasan terus terang daripada terdakwa. Karena jaksa ketika masuk di dalam persidangan itu selalu didasarkan pada asumsi bahwa terdakwa itu tidak akan kooperatif. Oleh karena itu, ketika terdakwa kooperatif itu akan dihitung sebagai bonus buat jaksa. Jadi seandainya pun Richard Eliezer tidak kooperatif, itu tidak akan jadi masalah buat jaksa untuk membuktikan karena ada alat bukti dan barang bukti yang lain. Nah, kembali kepada justice kolaborator itu akan menjadi pertimbangan yang bisa dimasukkan ke dalam hal-hal yang meringankan karena tadi seperti saya bilang, jaksa tidak mengharapkan pengakuan atau keterangan dari terdakwa tentang hal yang sebenarnya. Namun ketika terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya, itu akan menjadi poin yang sangat baik buat terdakwa. Begitu poinnya.
Oke, Pak Ferdinand, dalam kesempatan berbeda kami juga sempat mewawancari pihak LPSK yang menyatakan bahwa jaksa memperhatikan sungguh-sungguh pertimbangan dari LPSK. Seberapa besar pertimbangan dari LPSK ini akan besar pengaruhnya dalam jaksa membuat tuntutan? Eh, Semua pertimbangan, apalagi karena posisinya sebagai justice collaborator dan itu sudah diatur oleh undang-undang, jaksa akan mempertimbangkan. Tetapi juga bukan hanya pertimbangan itu yang diperhatikan dengan sungguh-sungguh, segala aspek diperhatikan dengan sungguh-sungguh, baik itu yang memberatkan maupun yang meringankan. Jadi apa yang disampaikan oleh LPSK itu benar, tetapi disampaikan bukan itu satu-satunya pertimbangan bagi jaksa. Oke, Pak Ferdinand, secara general kita melihat bahwa memang tuntutan dari jaksa ini memang menimbulkan banyak sekali tanggapan dari sejumlah pihak. Di antaranya kita melihat dari tuntutan kepada Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan juga kemarin terakhir Verdi Sambo begitu ya. Apa sebenarnya kalau kita lihat bersama yang menjadi pertimbangan atau dasar sebuah tuntutan jaksa ini? Hal-hal dari persidangan apa yang menjadi dasar utama dan penentuan tuntutan ini? Jadi kalau jaksa akan menuntut, itu berdasarkan apa yang namanya rencana tuntutan. Apa istilahnya biasanya disingkat oleh para jaksa itu RENTU. Nah, rencana tuntutan itu ada 4 elemen di dalam rencana tuntutan itu. Yang pertama itu adalah dakwaan. Karena kita melihat misalnya kasus Verdi Sambo, itu ada 6 lapis dakwaan yang disiapkan oleh jaksa. Tapi kemudian di dalam rencana tuntutan itu hanya 2 yang dimasukkan, yaitu kejahatan terhadap nyawa, dalam hal ini adalah pembunuhan berencana 340, dan kemudian kejahatan terhadap barang atau properti yang istilahnya masyarakat bilang itu adalah obstruction of justice, itu pasal 33 Junto 49 ketika merusak CCTV. Jadi dari 6 itu 2 yang dijadikan rencana tuntutan. Lalu kemudian elemen yang lain itu adalah jaksa juga akan mempertimbangkan apa yang namanya rasa keadilan masyarakat, karena pekerjaan jaksa di dalam ruang sidang itu bukan pekerjaan di dalam ruang vakum, juga harus memperhatikan yang namanya aspek rasa keadilan masyarakat. Kemudian keempat, tadi yang pertama adalah fakta persidangan, kemudian kedua dakwaan, diambil 2 dakwaan, kemudian rasa keadilan masyarakat, adalah faktor yang memberatkan dan meringankan. Itu yang menentukan rentang tuntutan jaksa yang dimintakan kepada hakim, dan yang terakhir adalah kebijakan penuntutan, karena jaksa tidak bekerja sebagai tim tersendiri atau independen di dalam ruang sidang, tetapi harus juga melaporkan dan mendengarkan pertimbangan pimpinan terhadap fakta-fakta persidangan. Oke, Pak Ferdinand, satu hal yang juga disorot oleh masyarakat terkait dengan hal meringankan adalah berkelakuan baik ya. Kita melihat ada perbedaan cukup kontras di sini, termasuk juga tadi pernyataan dari Ronald Talipasi yang menyatakan bahwa Eliezer itu dinilai berkelakuan baik sama persidangan, mau bekerja sama pada waktu penyidikan, dan itu pula yang diharapkan itu bisa meringankan dalam sidang kali ini ya. Nah, atau tuntutan kali ini. Sementara kita lihat bersama dibandingkan, Kuat dan juga Ricky pun juga mendapatkan hal peringanan karena berkelakuan baik. Tetapi kita melihat kontras. Verdi Sambo di sini dikatakan bahwa tidak ada hal yang meringankan. Nah, apa dasar kemudian yang bisa menjadi penentu jaksa bisa memberikan keringanan dari kelakuan baik? Baik, sebenarnya itu semua akan terkait juga dengan upaya pembuktian. Kelakuan baik itu sebenarnya tidak ada di dalam elemen untuk pembuktian, karena misalnya seperti di 340 itu elemennya sebenarnya cuma 3. Ada sengaja, ada rencana, dan ada nyawa yang hilang. Kelakuan baik itu sebenarnya hanya untuk menentukan rentang hukuman. Jadi apakah rentang misalnya dalam kasus 340 ini pembunuhan berencana itu rentangnya antara 1 hari sampai 20 tahun. Ketika satu terdakwa menyulitkan jalannya persidangan, mungkin akan dituntut maksimal, dan satu terdakwa
uh, berkelakuan baik dalam konteks tidak mempersulit jalan persidangan, maka itu akan meringankan. Cuman memang tidak ada batas yang jelas hitam di atas putih terkait dengan aturan kelakuan baik. Jadi itu tergantung daripada kontekstual suasana persidangan. Demikian. Oke. Pertanyaan sama saya juga kepada Pak Heri terkait dengan tadi diharapkan dari kuasa hukum Eliezer bahwa dia berkelakuan baik, kemudian dia sebagai JC juga. Apakah ini bisa menjadi keuntungan bagi Eliezer dalam tuntutan dari jaksa kali ini? Mohon ditahan dulu jawabannya, kan kita akan bahasnya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Kembali kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Ferdinand Andilolo dan juga Heri Firmansyah. Saya akan ke Pak Heri saat ini. Pak Heri, berangkat dari tadi keterangan yang disampaikan dari kuasa hukum dari Richard Eliezer, status JC membongkar kasus, berkelakuan baik, mau bekerja sama dalam penyidikan, dan hanya menjalankan perintah. Analisa Anda terkait dengan nantinya? Ya, tentunya itu adalah sebuah harapan ya. Dan bentuk konkretnya tentu harus dinilai dari fakta persidangan. Apakah kualitas dari keterangan Richard Eliezer atau siapapun yang mengajukan diri sebagai justice kolaborator itu memenuhi kualifikasi atau tidak. Contoh kualifikasinya adalah apakah keterangan yang diberikan itu berdaya guna bagi kepentingan proses penegakan hukum ini, terutama dia memenuhi syarat dia bukan pelaku utama, dan dalam konteks ini dia membuka ruang untuk adanya informasi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa lain atau tersangka lain dalam konteks ini. Jadi itu juga perlu untuk dipelajari dan dipahamkan bahwa ini sudah diatur oleh Undang-Undang LPSK dan ada rekomendasi dari LPSK. Itu tinggal bagaimana nanti dinilai dalam surat tuntutan diajukan atau tidak, dan kemudian nanti bagaimana hakim menilai di ujungnya. Jadi yang berhak menakar ini semua tentulah hakim ya. Tentunya ini spirit yang baik gitu ya, adanya upaya untuk mengajukan JC. Tapi perlu kita garis bawahi juga, jangan sampai JC ini disalahgunakan, jangan sampai orang berpikiran stempel menjadi JC itu mudah saja tanpa ada effort ataupun kontribusi aktif terhadap perkara ini. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan cerita ini, rasa-rasanya agak sulit membayangkan kalau tidak ada informasi yang disampaikan oleh Richard Eliezer yang akhirnya bisa kita melihat kasus ini sampai ke persidangan. Andaikan itu tidak ada, mungkin skenario awal dari kasus ini adalah tembak-menembak kan. Jadi itu juga perlu jadi bahan pertimbangan bagaimana tekanan luar biasa seseorang untuk mengajukan JC, dia harus head to head begitu ya, harus face to face bertemu di muka persidangan kemarin dengan orang yang dia sampaikan punya juga unsur kesalahan dalam tindak pidana yang terjadi pada saat ini. Itu bagi saya secara mental agak berat begitu. Tidak semua orang berani untuk melakukan hal itu, apalagi jutaan pasang mata menyaksikan, mengikuti hari demi hari persidangan ini kan. Jadi saya rasa hal itu juga menjadi penting untuk menjadi acuan bagi jaksa penuntut umum dalam melihat hal tersebut. Bahwa benar jaksa penuntut umum tentulah bagian dari pengejawantahan atau perwujudan dari bagaimana untuk membuktikan keadilan bagi korban. Yang paling dekat adalah korban. Tapi sekali lagi, lebih besar dari itu semua bukan hanya keadilan bagi korban, tapi keadilan substantifnya yang harus dijaga. Keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan utama adalah keadilan demi ketuhanan yang selama ini dalam irah-irah putusan hakim pun selalu dituliskan, Mas. Bahwa putusan hakim itu adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mudah-mudahan langkah yang jaksa penuntut umum tentulah sudah nanti akan dipertimbangkan secara matang dan bukan emosional, sehingga keputusan JC tadi atau tidak itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dan tentu kita mendukung arah-arah yang baik untuk penegakan hukum ini. Begitu. Kalau berangkat dari tuntutan yang sudah berlangsung 3 agenda begitu, Ricky, Kuat, dan juga Ferdy Sambo. Banyak sekali dalam tuntutan dibacakan oleh jaksa itu menggunakan keterangan dari Eliezer. Akankah ini kemudian menjadi garansi bahwa kemudian ini bisa meringankan atau menjadi keuntungan bagi Eliezer, Mas Heri? Ya, mungkin saja bahwa
selama ini kan dalilnya yang dipatahkan adalah unus testis, satu saksi bukan saksi. Padahal bicara tentang pembuktian bukan bicara kuantitas menurut saya, bukan bicara jumlah. Satu, kalau memang benar menyampaikan, maka itu kan jadi kebenaran. Tidak bisa itu diubah dalam versi apapun. Tapi ketika kita bicara bahwa itu harus sebanyak-banyaknya saksinya, bahwa keterangan Eliezer ini tidak didukung oleh keterangan saksi yang lain, itu kan baru satu di antara sekian untuk membuktikan. Masih ada alat bukti lain. Masih ada keterangan saksi lain yang bukan hanya berdasar dari keterangan terdakwa yang ada di TKP. Karena ketika di TKP jelas itu hanya Sambo, PC, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Tapi sebelum masuk ke TKP kan masih ada orang yang melihat hal itu. Nah ini juga perlu dikonfirmasi kan, apakah kemudian jaksa yakin dengan keterangan si A, si B? Nah itu kan masalah keyakinan yang kita nggak bisa ganggu-gugat. Hanya jaksa penuntut umum dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang punya persoalan itu. Tapi kita sebagai orang yang menilai dari hal itu bisa membayangkan mengapa kemudian tadi pertanyaan Mas adalah kok bisa pernyataan Eliezer ini digunakan sebagai guidance-nya tadi, sebagai pedoman oleh jaksa penuntut umum. Nah, berkaitan dengan presumption, kita bicara tentang presumption of guilt. Bagaimana jaksa penuntut umum itu ingin membuktikan seseorang bersalah. Nah, tentunya jaksa penuntut umum pun tidak hadir di TKP pada saat itu. Jadi dia tentu mencoba merangkai juga apa yang menjadi fakta persidangan dan itu akhirnya menimbulkan keyakinan mereka untuk menuangkannya dalam tuntutan. Jadi ini bukan sesuatu yang tanpa dasar menurut saya. Semua dibangun oleh logika akal sehat dan juga beranggapan bukan hanya asumsi ya. Jadi dalam konteks ini sudah dilihat dulu berkas yang diajukan itu adalah sesuatu pertanggungjawaban moral dari jaksa penuntut umum juga untuk membuktikan. Karena bicara tentang konteks menuntut, mendakwa itu adalah dalam sistem diferensiasi fungsional, itu adalah bagian jelas dari tugasnya jaksa penuntut umum, Mas. Oke, baik Pak Heri dan juga Pak Ferdinand, mungkin kita kesampaikan dulu mengenai Eliezer ya. Mungkin kita saat ini akan berangkat kembali kepada Putri Chandrawati. Pertanyaan besar kali ini yang kemudian muncul di publik adalah apakah kemudian Putri Chandrawati akan mendapatkan tuntutan yang sama dengan Ferdy Sambo, yakni tuntutan penjara seumur hidup, dan apakah nanti jaksa penuntut umum akan membeberkan fakta hukum perselingkuhan antara Brigadir Yosua dengan Putri Chandrawati. Dan sebelumnya kita saksikan dulu informasinya berikut ini. Susi ke dalam kamar. Saat membacakan tuntutan terdakwa Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 16 Januari 2023, jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa tidak ada pelecehan dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Menurut jaksa, kejadian yang memicu adanya pembunuhan berencana adalah dugaan perselingkuhan antara istri Ferdy Sambo, yaitu Putri Chandrawati, dengan Brigadir Yosua. Sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual. Padahal saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Tidak adanya tindakan saksi Ferdy Sambo meminta visum, padahal saksi Ferdy Sambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik, dan tindakan saksi Ferdy Sambo yang membiarkan saksi Putri Chandrawati dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren 3, serta keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jaksa menilai, keterangan Kuat Ma'ruf soal duri dalam rumah tangga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada 7 Juli 2022 di Magelang, Jawa Tengah. Hal itu melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban Brigadir Yosua. Namun dalam sidang pemeriksaannya pada Rabu 11 Januari 2023 pada pekan lalu, Putri Chandrawati bercerita ketika diminta keterangan oleh psikolog mengenai hubungannya dengan Brigadir Yosua. Namun dirinya tidak mau menjawab karena merasa menjadi korban kekerasan seksual. Psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang?
Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya? Putri Chandrawati bersama Verdi Sambo, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal didakwa dengan pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Seperti diketahui, Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup pada Selasa 17 Januari 2023. Sementara Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dituntut oleh jaksa penuntut umum masing-masing hukuman penjara 8 tahun pada 16 Januari 2023. Menarik, untuk menanti tuntutan jaksa kepada Putri Chandrawati hari ini, apakah jaksa akan memberikan hukuman yang lebih ringan karena keterangan dan tangisan yang selalu ditampilkan dalam persidangan, atau justru tuntutan pidana seumur hidup seperti sang suami Verdi Sambo? Dari Jakarta, Tim Liputan Media Group Network. Saya akan langsung ke Pak Heri. Pak Heri, kita melihat bahwa sejauh ini memang yang kemudian dipertanyakan adalah mengenai keterangan dari Putri Chandrawati, inkonsistensi dan juga lainnya juga di sini. Nah, tapi kemudian muncul simpulan dari jaksa sebelumnya bahwa ada bukan kekerasan seksual, melainkan adalah perselingkuhan. Apakah faktor perselingkuhan ini akan berkontribusi pada tuntutan jaksa kepada Putri? Oke, kalau kita mau konsisten, karena komitmen aja nggak cukup ya, konsisten. Dan ini adalah bicara tentang endurance dalam menangani perkara ini, saya rasa hal itu tidak perlu jadi fokus ya, karena dakwaan itu kan sudah melingkupi semuanya adalah ketentuannya pasal 338 dan 340 KUHP. Kemudian terkait hal itu juga kita tidak melihat bukti nyata, sehingga ini mohon maaf, saya menjaga urusan kedua belah pihak, terutama bagi almarhum Brigadir Joshua yang sudah meninggal dunia. Jadi tidak dapat membela diri lagi, dan juga ada nama baik bagi keluarga yang ditinggalkan yang masih hidup saat ini. Dan poin kedua juga, ini juga kan walaupun terdakwa Sambo ini, tapi ini kan juga bagian dari rumah tangga mereka ya. Jadi saya nggak mau masuk di sana karena saya tidak menemukan bukti. Karena bicara tentang hukum itu bicara bukti, evidence, bicara tentang logika hukumnya. Nah, kalau tiba-tiba disampaikan tanpa ada kejelasan menurut saya, ya saya hanya mendengar itu sebagai satu peristiwa, tapi belum tentu peristiwa hukum menurut saya, begitu ya, karena itu harus ditelusuri lebih jauh. Dan mungkin saja ada hal yang terlewat dari saya pribadi ya, atau juga mungkin banyak orang yang tidak tahu kok tiba-tiba sampai pada kesimpulan itu, pernyataan itu. Karena kasus ini juga Mas, kemarin kan itu sempat dilakukan secara tertutup sidangnya kan, karena bicara tentang kesusilaan itu bukan bahan konsumsi publik luas. Nah, jadi apakah tertutupnya kemarin itu ada hal-hal yang digali dari sana? Tapi kalau saya tidak salah dengar, ada pernyataan dari keterangan saksi-saksi lain terkait duri dalam rumah tangga, kemudian ada persoalan tidak melakukan visum dan lain sebagainya. Itu yang sebagai motif begitu ya. Umum. Sekali lagi dugaan jaksa penuntut umum, saya nggak bisa memastikan itu benar atau tidak. Wallahu alam kalau itu, saya nggak akan masuk ke sana. Sehingga apakah kemudian nanti itu bisa jadi bahan pertimbangan bagi jaksa? Saya rasa kalau sekali lagi kalau mau konsisten dengan kasus ini dan profesional, ya cukup dibuktikan 338 dan 340 saja. Karena kalau kita bicara 340, banyak pakar hukum yang mengatakan perlukah motif itu dibuktikan. Bahkan 340 menurut saya, dari stand yang saya pelajari ya, dari standar deliknya, berarti nggak perlu motif itu dibuktikan oleh jaksa secara kewajiban. Tapi ini akan menjadi penting motif itu untuk memperingan hukuman kalau diketahui mengapa seseorang melakukan tindakan perbuatan atau perbuatan pidana kepada orang lain. Ini pentingnya bagi keringanan atau pembelaan kuasa hukum dan kepentingan terdakwa. Jadi kalau kita melihat dari perspektif kepentingan, maka tentunya ini masing-masing akan mencoba untuk melakukan strategi memunculkan poin yang menurut mereka adalah penting untuk jadi bahan pertimbangan hakim. Nah, ini kan bagaimana menyajikan fakta itu meyakinkan. Jadi saya rasa dalam konteks tadi ya kita bisa memahami adanya dugaan tadi, tapi secara rasionalitas saya tidak melihatnya ada dasarnya gitu.
Oke, dikatakan memang muaranya adalah kembali, saya garis bawahi, untuk mengungkap motif pembunuhan. Kemudian muncullah simpulan seperti itu ya. Tetapi yang menarik adalah kali ini jaksa, dalam segi jaksa. Saya akan ke Pak Ferdinand. Pak Ferdinand, kenapa kemudian saat ini, mengapa jaksa menjadi terdorong untuk mengungkap motif pembunuhan? Bukankah dalam kasus pembunuhan berencana, motif pembunuhan tidak perlu diperlukan untuk diungkap? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau pertanyaan itu ya lebih tepat ditanyakan kepada jaksanya, kenapa kemudian membawa motif, karena tadi sudah saya sampaikan dan juga disampaikan oleh Pak Heri. Kan intinya ada 3. Yang di sidang ini adalah para terdakwa yang melakukan kejahatan yang namanya pembunuhan. Bukan seorang yang melakukan perselingkuhan, bukan seorang yang melakukan kekerasan seksual. Kalau itu yang terjadi, maka akan ada sidang yang terpisah. Sehingga kalau saya yang menjadi jaksa, bagian tentang hal-hal yang di luar elemen pembuktian itu tidak akan saya masukkan. Cuman sayangnya kemudian belasan bahkan puluhan jam itu waktu persidangan dihabiskan untuk hal yang tidak substantif, hal yang tidak esensial, hal yang tidak mendukung pembuktian. Oleh karena itu, kalau saya dalam posisi sebagai jaksa dahulu, hal-hal seperti ini tidak akan saya masukkan ke dalam sidang. Tetapi yang akan dibuktikan nanti bagaimana peran Putri Chandrawati di dalam konteks pembunuhan itu tadi, seberapa besar perannya dan tindakan apa yang diambil. Jadi saya rasa motif-motif yang lain itu lebih cocok untuk infotainment ya, bukan untuk di dalam ruang sidang. Demikian. Oke, baik. Itu yang menjadi catatan juga di sini Pak Ferdinand, juga yang terkait dengan kasus Sambo kemarin ya. Jaksa menuntut anak buah Sambo yakni Kuat dan juga Riki didakwa melanggar pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55 ayat 1 dan pasal 56 ayat 1. Ancamannya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup. Namun jaksa menuntut hanya 8 tahun penjara untuk 2 anak buah dari Sambo. Mengapa ada gap yang besar antara dakwaan dengan tuntutan? Apakah ada keraguan dari jaksa bahwa kedua anak buah Sambo ini memiliki peran aktif dalam pembunuhan berencana? Bagaimana berangkat dari pengalaman Anda, Pak Ferdinand? Menurut analisis saya tidak ya. Tadi Anda kurang satu menyebut. Sebenarnya ada 3 level hukuman dalam 340. Yang paling tinggi levelnya itu adalah yang level 1 itu adalah mati. Kemudian yang level 2 itu adalah seumur hidup. Ada yang ketiga yang tadi tidak Anda sebut. Itu adalah hukuman dalam waktu tertentu, maksimum 20 tahun. Jadi, ini yang di dalam level 3 ini. Jaksa bermain di dalam, ketika melakukan tuntutan, jaksa mengambil level 3, maksimum 20 tahun. 8 tahun ya saja masuk dalam maksimum 20 tahun. Jadi tidak ada keraguan. Yang jaksa lihat ketika masuk ini adalah seberapa besar peranan Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal yang mengakibatkan kematian. Dan jelas mereka berdua tidak melepaskan tembakan. Oleh karena itu tidak bisa kemudian disamakan derajat kerusakan yang ditimbulkan kepada korban itu sama antara Kuat Ma'ruf, Riki Rizal dan Ferdi Sambo, karena harus diingat Ferdi Sambo itu melepaskan tembakan pengakhir setelah Eliezer melepaskan 3 atau 4 tembakan pengakhir itu dilepaskan biasanya kalau dalam eksekusi yang resmi ya, itu biasanya perwira regu tembak itu akan melepaskan tembakan terakhir kalau terpidana mati itu masih hidup. Sehingga dengan demikian kalau dilihat dari derajatnya ya tidak bisa disamakan Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf dalam level yang sama dengan Ferdi Sambo. Kalau itu makanya ada variabel di dalam hukuman. Jadi bukan karena keraguan
di dalam penuntutan itu tidak ada keraguan, semua didasarkan berdasarkan fakta persidangan dan analisis. Demikian. Baik, Pak Ferdinand, dari pengalaman Anda juga melihat dari tuntutan yang sudah diberikan dari Jaksa Penuntut Umum, seberapa sering dalam kasus pidana hakim akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat atau ultra petita kepada terdakwa ini? Selalu ada kemungkinan karena hakim itu bertindak independen ya. Hakim bertindak independen. Yang namanya tuntutan jaksa itu adalah permintaan kepada hakim, dan hakim tidak ada kewajiban untuk memenuhi permintaan itu. Ada 3 opsi yang hakim miliki. Apakah akan sepakat dan kemudian menjatuhkan hukuman yang sama, atau kemudian tidak sepakat bisa lebih ringan, atau kemudian juga bisa lebih berat. Jadi dasar yang dipakai sebagai jaksa belum tentu akan diadopsi oleh hakim, karena hakim akan punya pertimbangan sendiri. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Ferdinand dan juga Pak Heri. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Kita akan lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Pak Ferdinand Lolong dan juga Pak Heri Firmansyah. Masih bergabung bersama dengan kami? Ya, masih, Mas. Masih? Baik, terima kasih Bapak-Bapak masih bergabung bersama dengan kami. Sembari kita masih menantikan juga persidangan yang akan segera dimulai ya. Baik, saya akan ke Pak Ferdinand. Pak Ferdinand, secara general, bagaimana sebenarnya penentuan lamanya tuntutan hukuman dari segi jaksa? Lama tuntutan hukuman itu ada beberapa hal ya. Itu yang pertama, itu tidak akan terlepas daripada fakta persidangan. Jadi bisa dilihat tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Ambil contoh, tuntutan hukuman untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf itu berbeda dengan Ferdi Sambo. Dari situ kita bisa baca bahwa jaksa melihat bahwa perbuatan Ferdi Sambo itu menurut keyakinan JPU itu tingkatnya jauh lebih serius daripada tingkat kejahatan yang dilakukan oleh Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Kemudian yang kedua itu adalah kuat atau lemahnya alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa dalam menilai kuat atau lemahnya alat bukti atau barang bukti itu. Jaksa penuntut umum tidak hanya berpegang kepada alat bukti dan barang bukti yang mereka punyai, tetapi juga akan melakukan analisis dan melakukan perbandingan dengan alat bukti dan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa. Karena pattern pola seperti itu kira-kira akan dipakai oleh hakim, karena hakim akan melakukan perbandingan ketika melakukan penilaian. Kemudian yang kedua juga melihat peran pelaku. Jadi walaupun di sini disebutkan di situ semuanya kena itu 551 ayat ke-1, tetapi kemudian derajatnya itu berbeda. Karena yang melakukan pembunuhan di sini itu adalah Ferdi Sambo dan juga Eliezer nantinya, dan karena itu peran Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf itu tidak bisa disejajarkan dengan Ferdi Sambo. Oleh karena itu juga itu tergambar di dalam tuntutan hukuman antara 8 tahun dan seumur hidup. Yang kemudian hal yang lain lagi selain fakta persidangan itu adalah faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Kembali lagi, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan itu juga bisa mempengaruhi angka tuntutan di pengadilan. Dan yang terakhir dan juga sama pentingnya itu adalah kebijakan penuntutan, karena akan dilihat secara keseluruhan apakah kebijakan penuntutan itu akan sesuai dengan kebijakan penuntutan yang sudah menjadi dasar daripada kejaksaan atau tidak. Jadi ketiga faktor itulah yang berperan untuk menentukan lamanya tuntutan, apakah berat atau ringan. Demikian. Oke. Dalam konteks terdakwa Putri Chandrawati, Pak Ferdinand, yang selalu digunakan ataupun menjadi perhatian adalah terkait dengan hasil poligraf gitu ya. Seberapa besar
hasil poligraf ini berkontribusi dalam membentuk tuntutan jaksa? Poligraf tidak terlalu berperan ya di dalam tuntutan jaksa, karena yang dilihat itu adalah fakta persidangan. Tapi poligraf itu bisa menjadi dasar atau bahan untuk jaksa membuat struktur atau kemudian mengajukan pertanyaan kepada saksi. Tetapi apakah itu pro justisia atau tidak, itu perlu dilihat, dan sejauh yang saya ketahui poligraf itu bukan hal yang pro justisia, sehingga dengan demikian poligraf itu tidak terlalu berperan di dalam tuntutan, tidak terlalu berperan, karena yang akan menjadi dasarnya itu adalah fakta persidangan, yaitu alat bukti, keterangan para saksi, keterangan ahli, dan kemudian juga barang-barang bukti yang lain. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Selanjutnya saya akan langsung ke Pak Heri. Melihat saat ini pula dikatakan bahwa Putri itu dikatakan juga sebagai salah satu, meskipun bukan dikatakan sebagai fokus utamanya dalam hal ini adalah Ferdy Sambo kemarin, namun di sini bisa dikatakan berkontribusi Putri Chandrawati. Menurut Anda akan seperti apa hal yang memberatkan Putri di sini, Pak Heri? Ya, kalau kembali ke dakwaan ya, Mas ya, bahwa kasus ini kan berawal dari juga ceritanya PC ke Sambo kan, bahwa ada dugaan terjadi tindakan yang dimaknai sebagai pelecehan, kemudian berubah jadi pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah, ini kan jadi persoalannya intinya di situ. Kemudian ada rangkaian peristiwa lain sampai pada pasca kejadian terbunuhnya almarhum Brigadir Joshua, yaitu hilangnya barang bukti CCTV dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengurut pada peristiwa tadi, ya ada kaitan antara apa yang disampaikan perbuatan dari yang bersangkutan itu di dalam proses ini, termasuk kemudian kedudukan atau posisi PC pada saat terjadinya tindak pidana. Nah, ini kan yang penting untuk digali oleh jaksa penuntut umum kemarin, dan tinggal kemudian disampaikan di surat tuntutan. Sekali lagi, kita nggak bisa mengada-ada, kita nggak bisa membuat skenario baru dari kasus ini. Kita berfokus pada dakwaannya, kalaupun ada pembelaan juga mencoba mengcounter unsur yang ada dalam dakwaan, tidak lebih dari itu. Sehingga kalau jadi kuasa hukum tidak perlu menyoal JC seseorang, begitu ya, tidak perlu untuk membuktikan orang yang sudah meninggal itu pernah ke klub malam dan lain sebagainya, itu sia-sia menurut saya. Jadi kalau jadi kuasa hukumnya Ibu PC, tinggal menjelaskan sejauh mana batas pengetahuan yang ataupun tindakan yang dilakukan PC pada saat kejadian. Dan yang dirasakan kemarin atau ada skenario yang disampaikan menurut keyakinan mereka, yaitu yang dibuktikan. Sehingga itu bisa membantah secara logika hukum dengan tepat apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Jadi kita nontonnya pun juga secara logika hukumnya bisa memahami, begitu ya. Tapi kalau caranya adalah kemudian hanya untuk melimpahkan kesalahan kepada orang lain, nah ini yang bisa dimaknai juga akhirnya Ibu PC dikira berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Karena yang ingin dibuktikan terlalu banyak. Maka menurut saya kemarin harusnya fokus saja pada pembuktiannya. Kalau dia terlalu banyak dan kemudian menyeret ke tujuan yang tidak jelas, ini kontraproduktif. Kasiannya Ibu PC. Karena dalam hal ini pembelaannya jadi arahnya nggak jelas ini. Nah, ini juga akhirnya memberatkan kliennya juga. Jadi ini yang saya rasa penting untuk kita pahami, bahwa apa yang memberatkan itu bukan atas dasar emosional dari jaksa penuntut umum menurut saya, tapi berdasarkan apa yang terjadi di fakta persidangan. Maka dari awal kan keterbukaan, kejujuran, itu perlu untuk kemudian disampaikan. Ya, tapi kita nggak tahu putusannya apa. Yang moga-moga tadi tetap keadilan substantif itulah yang kemudian jadi hal yang akan diwujudkan dalam perkara ini. Oke, Pak Heri, analisa Anda, kiranya apakah Putri Chandrawati akan dituntut sama seperti Ferdy Sambo atau lebih rendah? Kita akan bahasnya usai jeda, ditahan dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Metro TV.
dan kulkas juga pompa air. Musim dingin tetap hangat serta santai. Kompor ekspansi segala pun ada. Mas Pion buatan Indonesia. Mas Pion untuk Indonesiaku. Udah siapnya. Produksinya telah mendunia. Mas Pionlah tempat perjuanganku. Semua keluarga dan kawan-kawanku, pakailah produk-produk Indonesia. Wow, Mas Pion, wow, asiknya, wow, Mas Pion. Inilah Media Academy. Media Academy fokus pada pelatihan dan sertifikasi profesi untuk membentuk dan meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Media Academy hadir tidak hanya untuk internal Media Group Network, namun juga memberikan jasa pelatihan dan sertifikasi profesi bagi kalangan eksternal seperti pertahanan, swasta, perguruan tinggi, dan dunia industri lainnya. Mari raih masa depan gemilang bersama sumber daya manusia yang unggul dan bersertifikasi oleh Media Academy. Mengenai hukuman seumur hidup kepada Ferdy Sambo, kami menanggapi itu adalah sangat-sangat mengecewakan. Kami sangat-sangat menyayangkan dan miris hati di dalam perbuatan kejahatan pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo bersama komplotannya. Di sana kesaksian-kesaksian para persidangan semua berkesesuaian dan memenuhi persyaratan untuk pembunuhan perencanaan atau pasal 340, yaitu hukuman semaksimal, hukuman mati yang sepatutnya harus didapatkan, diberikan oleh JPU terhadap Ferdy Sambo yang telah merampas nyawa anak kami secara sadis dan secara biadab. Jadi di sini hukuman atau tuntutan tidak berimbang. Kami mohon kepada semua, kami keluarga sebagai bunda mengharapkan agar kami diberikan peradilan yang seadil-adilnya sesuai dengan kejahatan yang mereka berikan, hukuman mati. Dan kepada Pak Hakim, harapan kami semoga Pak Hakim menjadi utusan daripada Tuhan untuk memberikan tuntutan yang setimpal semaksimal mungkin, yaitu hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Di akhir persidangan tadi sudah terang benderang kita dengar tuntutannya untuk terhadap Ferdy Sambo, tuntutan penjara seumur hidup. Kita sebagai umat beragama, utusan Tuhan di dunia ini adalah menurut keyakinan kami adalah hakim. Kami sangat bertumpu percaya penuh terhadap hakim untuk membuat suatu keputusan melalui perpanjangan tangan Tuhan terhadap hakim, agar kami memperoleh keadilan yang seadil-adilnya atas dihilangkan secara paksa nyawa anak kami almarhum Joshua. Oleh karena itu, saya ajak seluruh umat masyarakat Indonesia, mari kita berdoa agar hakim boleh diberkati Tuhan, boleh dikasih Tuhan roh hikmat untuk menyidangkan ini nantinya. Harapan kita terhadap Putri Cendrawati ya. Akar permasalahan ini kan dari Putri Cendrawati yang melaporkan ke Ferdy Sambo, makanya terjadi rencana-rencana pembunuhan ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kebijaksanaan dari Pak Jaksa untuk memberikan tuntutan yang sesuai dengan perilaku ataupun perbuatan Putri Cendrawati, makanya terjadi pembunuhan terhadap anak saya. Terhadap Eliezer di persidangan pertama kali di bulan 10 yang lalu, memang dia sudah datang ke hadapan kita, apalagi ke hadapan kami selaku ayah dan ibunya meminta maaf dan bersujud, dia minta ampun di hadapan kami. Dan dia berjanji untuk membuka seterang-terangnya permasalahan ini, apa yang dia alami dan apa yang dia lihat di dalam kasus pembunuhan berencana ini. Cuman yang kami harapkan dari dia di waktu persidangan itu, ataupun yang kami minta sama dia agar dibuka seterang-terangnya. Tapi dalam hal ini kami
mengetahuinya dari makanya dia justice kolaborator yang diajukan oleh LPSK. Kita serahkan aja lah kepada Pak Hakim bagaimana nanti keputusannya terhadap Kembali kita akan berbincang bersama dengan pengamat hukum pidana Heri Firmansyah dan juga mantan jaksa Ferdinand Andi Lolo. Bapak-bapak masih bergabung bersama dengan kami? Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Pak Heri, saya akan langsung kepada Anda. Analisa Anda melihat sejauh ini perjalanan sidang kepada terdakwa Putri Chandrawati, akankah sama seperti Ferdy Sambo tuntutannya atau akan lebih rendah? Bahkan mungkin akan lebih rendah dibandingkan Kuat dan juga Riki? Saya pribadi, saya pastikan kita tidak punya kepentingan hukum apapun ya dalam hal untuk meringankankah, untuk menganggap ini harus lebih beratkah. Tapi kalau saya lebih kembali kepada keyakinan jaksa penuntut umum berdasarkan fakta persidangan, objektivitas. Jadi terbuka peluang apakah itu sama atau lebih rendah atau lebih tinggi ya. Tapi kalau melihat dari fakta-fakta tersebut memang ya dua orang yang disebutkan di awal ini, PC dan Sambo, adalah orang yang memang dianggap bertanggung jawab dalam proses ini. Selain dari Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, dan Eliezer. Kalau Eliezer tadi sudah jelas ya, sudah disampaikan dia menembak eksekutornya di situ. Tapi yang jadi persoalan yang dari kemarin persidangan dan mungkin ada keyakinan jaksa bahwa ada penembak selain Eliezer, itu juga sudah dijawab dalam surat tuntutan di kasusnya Sambo, gitu kan. Nah, dalam hal ini bagaimana kemudian pertimbangan jaksa berkaitan dengan alasan yang disampaikan, yaitu dari awal adanya dugaan pelecehan itu. Nah, kalau itu yang kemudian jadi arahnya, ya bisa saja ini jadi memperingan. Tapi kalau itu diabaikan berdasarkan bahwa keyakinan jaksa misalnya sudah ada produk hukum terkait dengan penanganan perkara yang sudah pernah dilaporkan terkait dengan si korban, ya almarhum Brigadir Joshua yang melakukan dugaan tindakan tidak menyenangkan tersebut, itu sudah diputus dan sudah ada produk hukumnya, ada kepastian hukumnya, maka bisa saja itu malah jadi alat untuk memperberat. Sehingga tadi bisa sama atau malah bisa lebih tinggi dari Sambo. Tapi kalau dilihat bisa saja mungkin di bawahnya Sambo. Tapi sekali lagi kita sebenarnya menjauhi prediksi semacam itu, karena bagaimanapun ini bukan hitungan yang bisa secara matematis dan ekonomis. Semua orang tidak akan senang pada posisi ini. Kita bisa mengerti hal itu. Tapi dalam hal bahwa itu berdasarkan fakta hukum, itulah yang perlu jadi pedoman dari jaksa penuntut umum untuk menyampaikannya atau menuangkannya dalam surat tuntutan, Mas. Saya rasa itu yang kemudian bisa kita pahami secara bersama. Oke, itu Putri. Bagaimana dengan Eliezer? Hal apa yang akan memberatkan dan meringankan prediksi Anda? Ya, kalau memberatkan, ya kalaupun kemarin sudah didatangkan ahli pidana bicara tentang alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana itu ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf, dapat menghilangkannya perbuatan melawan hukumnya, atau dapat dicelanya suatu perbuatan dengan mengarahkan pada perintah jabatan yang berwenang, karena Sambo adalah atasannya waktu itu jadi Kadif Propam ketika pemerintah menggunakan baju dinas. Baik, Pak Heri, mohon maaf, saya akan potong terlebih dahulu. Pak Heri, kita akan bergabung langsung ke Pengadilan di Jakarta Selatan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita. Memang itu sangat kami sayangkan. Nanti kita akan dengar bagaimana persisnya tuntutan jaksa khusus untuk Bu Putri. Kalau tuntutan untuk terdakwa sebelumnya sudah dibacakan, kami akan menyimak secara rinci bagaimana tuntutan Bu Putri. Harapan kami sederhana, dalam proses persidangan ini kebenaran terungkap, ada keputusan yang adil, dan harapannya Bu Putri bisa segera secepat mungkin kembali membesarkan dan menemani anak-anaknya untuk tumbuh, karena anak-anaknya sedang membutuhkan perhatian saat ini. Tentu saja harapan rasa keadilan dan sensitivitas majelis hakim nanti akan sangat kami harapkan di setiap tingkatan pemeriksaan, ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan juga di Mahkamah Agung. Nanti kita tunggu bagaimana pembacaan tuntutan, dan kami akan melihat itu secara detail. Kalau dari tuntutan-tuntutan sebelumnya kami sudah mengidentifikasi banyak sekali asumsi-asumsi yang dijadikan seolah-olah itu sebagai kebenaran, padahal buktinya sangat rapuh. Mungkin itu dulu yang bisa saya
sampaikan, nanti kita update lagi setelah proses persidangan. Terima kasih. Sudah cukup ya. Kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo ya, Feby Diansyah di sini. Berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya Pak Heri, sebelum kita mungkin melanjutkan mengenai pembahasan mengenai Eliezer, tadi disampaikan hal secara tidak langsung, secara implisit dikatakan bahwa ia berharap ada keringanan karena putri masih memiliki anak yang memerlukan bimbingan. Begitu. Ini serupa begitu dengan adanya keringanan yang didapatkan oleh Ricky Rizal pada hari Senin kemarin. Apakah ini bisa menurut Anda, sebelum kita bahas mengenai Eliezer lagi ya, Pak Heri, menurut Anda ini apakah bisa meringankan tentunya faktor ini? Iya, pembuktian itu bukan permainan kata-kata, Mas. Bukan retorika ya. Tapi disertai bukti. Jadi kalau mendalilkan, buktikan. Itu saja poinnya. Jadi kalaupun itu jadi satu kalimat yang coba dirangkai untuk menyentuh hakim, itu silahkan saja. Tapi sebagai orang hukum, apalagi kualitasnya sebagai kuasa hukum, harusnya paham itu bukan bagian dari pembuktian. Yaitu hanya berusaha untuk menyentuh hakim, dan saya rasa setiap manusia bisa melakukan itu. Dan boleh saja melakukan hal itu. Cuman yang agak janggal itu kalimat berikutnya, bahwa agar hakim itu di setiap pemeriksaan, baik di PN maupun banding sampai Mahkamah Agung udah dibahas. Berarti saya nggak tahu apakah ada ketidakyakinan dari kuasa hukum atau sudah berpikiran untuk memproses ini secara panjang ya. Tapi harusnya fokusnya hanya di hari ini saja dulu. Yang dihadapi yang fight betul adalah hari ini dan yang ke depan masalah pledoi. Nggak usah lagi mikirin masalah banding dan Mahkamah Agung, itu terlalu jauh. Itu upaya hukum masuknya bukan upaya hukum biasa lagi, sudah upaya hukum luar biasa. Berfokus pada hari ini ya. Saya tidak paham hal itu. Iya. Betul. Oke, lanjut mengenai pembahasan mengenai analisa Anda terkait dengan Eliezer, hal yang akan memberatkan dan meringankan. Ya, tadi saya izin terputus tadi karena ada breaking Ya, untuk maaf, jadi ya dari kuasa hukum ya. Saya lanjutkan bahwa yang difokuskan adalah perintah jabatan yang berwenang. Padahal persis di bawahnya kalau saya nggak salah pasal 51 ayat 2-nya itu bicara tentang perintah jabatan yang tanpa wenang. Tapi itu nggak dijelaskan di keterangan ahli kemarin, nggak disinggung sama sekali. Saya tahu karena saya juga praktisi, itu strategi lah untuk tidak berfokus pada hal itu. Tapi kalau mau jujur, harusnya itu juga kemarin jadi bahan yang disampaikan juga di ruang persidangan, bahkan dicecar oleh jaksa penuntut umum agar kita sama-sama mendapatkan informasi yang sempurna, yang tidak dipotong begitu. Karena ada perintah jawaban yang tanpa wewenang. Perintah jawaban tanpa wewenang itu berarti yang memerintah dengan yang diperintah nggak ada bagian pengaturan hukum publik yang mengatakan bahwa ini adalah atasan dan bawahan. Yang kedua, yang paling berat adalah itu masuk ruang lingkup pekerjaan atau tidak. Mohon maaf dengan segala hormat bahwa apakah menembak orang itu bagian dari kerja Eliezer sebagai anggota polisi. Nah ini kan yang perlu untuk dikaji lebih jauh sehingga kita bisa adil secara pemikiran begitu ya. Kita mengerti bahwa itu adalah bentuk dari pembelaan, tapi ini yang kemudian apakah yang saya jelaskan dari bagian dari yang memberatkan. Jadi tindakan Eliezer tetap dianggap sebagai bagian dari perbuatan pidana itu tanpa mengurangi proses lain yang sudah dilakukan secara maksimal untuk menyatakan yang sebenarnya begitu ya. Kemudian juga berusaha untuk membuka tabir dari kasus ini. Sekali lagi saya bilang itu juga jadi poin yang harus dipahami. Tapi apakah itu sesuai fakta atau tidak? Apakah kemudian ini berkesesuaian dengan alat bukti lain? Karena 184 KUHP itu bicara 5 alat bukti yang sah, Mas. Sedangkan yang dibutuhkan untuk menimbulkan keyakinan hakim adalah minimum 2 alat bukti. Maka kita mengacu kepada pasal 183 KUHP, ada teori negatif minimum pembuktian. Bahwa hakim itu akan yakin bahwa si A adalah pelaku yang paling bertanggung jawab dalam perkara pidana tersebut dengan didasarkan atas minimum 2 alat bukti. Dengan dasar itulah kemudian putusan itu bisa kita anggap objektif, fair, berkeadilan. Tapi sekali lagi, kalau kita ditanyakan keadilan bagi versinya siapa ya, pasti jawabannya bisa berbeda. Yang satu pasti ingin minimal, yang satu ingin maksimal hukumannya. Bahkan kalau cenderung bisa bebas, tentu itu adalah pilihan dari terdakwa dan kuasa hukum. Jadi kita menghormati saja setiap pembuktian, tapi jangan sampai tadi potongan-potongan itu tidak kita kumpulkan menjadi puzzle yang utuh. Sehingga kita nggak bisa menjelaskan secara komprehensif. Seharusnya menurut saya kalau mau di counter tadi menggunakan apakah itu wewenang atau tidak bagiannya. Nah, saya nggak tahu apakah ini disampaikan dalam surat tuntutan
atau tidak. Kita tunggu saja bersama apakah kemudian hal-hal tersebut disinggung dalam surat tuntutan. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Saya terakhir akan kepada Pak Ferdinand. Pak Ferdinand, berangkat dari pengalaman juga bahwa memang setelah ini kita melihat agenda besarnya adalah akan pembacaan pledoi dan kemudian nanti jaksa akan ada replik begitu ya, termasuk juga duplik setelah itu. Hal apa tentunya akan disoroti dalam memberikan tanggapan atau replik? Ya, tentu jaksa akan memperhatikan bagaimana pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum, sehingga dengan demikian akan terlalu dini kalau kemudian diprediksi pada saat ini karena penasihat hukum belum menyampaikan pembelaannya. Demikian. Baik, kita akan nantikan juga bagaimana untuk jalannya persidangan yang nanti akan segera dimulai. Untuk sementara terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, mantan jaksa Pak Ferdinand Anilolo dan juga pengamat hukum pidana Heri Firmansyah sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih Bapak-Bapak.